episode yang paling ditunggu-tunggu, yaitu episode 16 Big Mouth, episode terakhir yang akan menjawab semua kecurigaan para netizen. Diawali dengan datangnya Miho beserta pasukan ketua Yang menuju peternakan ikan yang diduga ada hubungannya dengan NK Chemical. Pasukan ketua Yang berhasil membawa para pekerja dan penjaga peternakan ikan di hadapan Miho. Tujuan Miho datang ke peternakan ikan adalah untuk mencari bukti supaya Changho menang pemilu. Dan pemilik peternakan adalah mantan keamanan NK Chemical beberapa tahun lalu, namanya Pak Ko. Di saat Miho menanyakan hubungan apa yang dimiliki peternakan dengan NK Chemical, Pak Ko malah menyangkal dan menjawab tidak tahu mengenai NK Chemical dan berbalik menanyakan siapa yang mengirim Miho ke sini. Dan Pak Ko berharap ini semua dapat diselesaikan dengan berbicara baik-baik. Miho memberikan sebotol air kepada Pak Ko supaya tenang dan tidak kaget melihat para gangster tiba-tiba memasuki area peternakan. Miho mengatakan air yang digunakan untuk peternakan ikan. Tiba-tiba Pak Ko menjawab, ini bukan air dari pabrik, melainkan air yang diambil dari tanah untuk mencuci dan bisa diminum. Hal itu meyakinkan Miho kalau air tersebut dari pabrik karena Miho belum membicarakan pabrik sama sekali. Pak Ko yang merasa salah bicara segera meminum air yang diberikan Miho. Dan setelah Pak Ko meminum air tersebut, Miho mengatakan bahwa kau akan baik-baik saja karena air yang kau minum berasal dari sana. Pak Ko kaget, botol minum terjatuh dan dia segera mengeluarkan air yang telah diminumnya dan meminta tolong untuk membawanya ke rumah sakit. Dan itu semua adalah jebakan. Air yang diminum Pak Ko memanglah air bersih dan Miho juga meminumnya. Sedangkan air yang diambil dari limbah dimasukkan ke botol lain dan Pak Ko akan diancam untuk meminum minuman tersebut apabila tidak menjelaskan secara detail hubungan peternakan ikan dengan NK Chemical. Setelah Miho mendapatkan bukti berupa video pengakuan Pak Ko mengenai limbah NK Chemical dan juga berkas-berkas peternakan ikan, Miho segera memindahkan berkas tersebut ke dalam mobil merah. Dan tiba-tiba ada beberapa mobil yang datang menuju area tersebut. Kepala Yang menyuruh Miho dan Jerry segera pergi dari tempat itu dan Kepala Yang akan mengatasi mereka. Chaebong mendapatkan info dari penjaga yang berhasil lolos dari penangkapan pasukan ketua Kang. Karena Choi Do-ha masih siaran langsung, jadi yang turun tangan untuk menghentikan Miho adalah Jun Chaebong. Masing-masing pihak menggunakan koneksinya demi mencapai misinya, baik dari pihak Jun Chaebong maupun dari Miho. Lee Do-gung menelepon seseorang untuk menghentikan Miho. Dan Jerry meminta bantuan Sontai bahwa dia sedang dikejar oleh pasukan Choi Do-ha. Dan langsung saja Lee Do-gung meminta bantuan seseorang, begitupun dengan Sontai. Ada pemeriksaan jalanan dadakan, hal itu bisa membuatnya macet dan menjadi lambat perjalanannya. Ketika mobil Jerry melintas, tiba-tiba ada seorang polisi yang menghentikan mobilnya. Jun Chaebong yang melihat hal tersebut sangat senang karena hal itu bisa membuat Miho terlambat ke stasiun televisi. Dan ternyata polisi yang menghentikan Miho dan Jerry adalah hasil koneksi dari Pak Yong-hap organisasi Big Mouth. Sehingga Jerry dan Miho mendapat kawalan dari polisi tersebut sampai tujuan. Jun Chaebong yang terkena macet akibat pemeriksaan jalan pun kaget melihat mobil Miho dan Jerry mendapat pengawalan khusus sehingga mereka bebas pemeriksaan jalan. Miho menelepon ayahnya. Ayah mengatakan bahwa Changho hari ini tampil lebih baik di luar dugaan ayah. Sedangkan Miho mengatakan bahwa hari ini Miho bahagia. Sepertinya Miho akan melakukan rencana ketika sampai di stasiun televisi. Dan Miho pun meneteskan air mata. Dan di kantor penyiaran, tiba-tiba seorang penipu uang kripto hadir sebagai perwakilan warga. Jun Chaebong bekerja sama dengan staf untuk memasukkan orang tersebut.
Sedangkan Sontai juga melakukan hal yang sama, yaitu bekerja sama dengan pimpinan staf untuk memasukkan Miho sebagai perwakilan warga, sesuai dengan permintaan Miho. Dan ternyata pimpinan staf tersebut merupakan salah satu anggota inti organisasi Big Mouse. Sontai meminta agar video yang dikirimnya diputar saat Miho tampil sebagai perwakilan warga. Stasiun televisi mengundang 3 kandidat wali kota Kucheon yang akan menjelaskan kebijakan dan janji-janji manisnya. Lee Chang-sup mewakili Partai Rakyat Demokrat kandidat nomor 1. Park Chang-ho, calon independen kandidat nomor 4. Choi Do-ha, calon independen kandidat nomor 5. Ada 3 sesi dalam acara ini. Yang pertama adalah sesi penjelasan mengenai kebijakan dan janji kandidat. Sesi yang kedua yaitu tanya jawab antar kandidat. Dan sesi yang ketiga yaitu sesi pertanyaan dari perwakilan warga. Dimulai dari Choi Do-ha yang mengungkapkan permintaan maaf karena belum bisa membawa Kucheon unggul dalam berbagai bidang tertentu selama menjabat sebagai wali kota. Dan Choi Do-ha akan menepati janjinya jika terpilih menjadi wali kota berikutnya. Chang-ho mencalonkan diri sebagai wali kota untuk melawan beberapa pihak yang mengaku sebagai penyelamat Kucheon dan mengeklaim Kucheon adalah miliknya, serta akan mengembalikan Kucheon kepada warga. Chang-ho mempertanyakan keadilan Choi Do-ha dalam memberikan perizinan secara istimewa terhadap Forum NR dalam konstruksi pembangunan, serta laba yang diterima perusahaan Forum NR di mana Choi Do-ha merupakan salah satu anggotanya lebih besar dibandingkan laba yang diberikan kepada warga. Giliran Choi Do-ha menanyakan kasus yang pernah ditangani Chang-ho mengenai penipuan mata uang kripto, di mana Chang-ho sebagai pengacara penggugat dicurigai sengaja mengalah untuk mendapatkan uang dari pihak tergugat. Dan jika isu itu benar, maka Chang-ho harus mundur dari pemilu. Chang-ho menanyakan tentang RUU manajemen substansi khusus yang ingin dicabut oleh Choi Do-ha. Jika RUU dicabut, maka NK Chemical akan mengalami kerugian besar. Padahal Choi Do-ha adalah salah satu pemilik saham terbesar di NK Chemical. NK Chemical memberi kontribusi besar dalam pengembangan Kucheon berkat substansi baru yang bernama NF9. Namun, untuk memurnikan NF9 maka harus melepaskan radiasi yang sangat tinggi. Pengembang pertama NF9 Cho Hae-so pun membuat pernyataan atas bahayanya pelepasan radiasi dari NF9 sebelum bunuh diri. NF9 diklaim menjadi penyebab meningkatnya kasus pasien kanker 20 kali lebih tinggi di Kucheon saat ini. Choi Do-ha belum sempat menjawab pertanyaan Chang-ho. Sesi tanya jawab telah berakhir dan akan masuk sesi pertanyaan dari perwakilan warga. Orang ini adalah orang yang pernah digugat oleh Chang-ho mengenai penipuan mata uang kripto. Dia mengatakan telah memberi uang Chang-ho sebanyak 5 miliar won agar Chang-ho mengalah di pengadilan. Dia mengatakan bahwa uang yang ditemukan di kantor Chang-ho adalah uang darinya. Chang-ho membantah pernyataan tersebut karena uang yang berada di kantor Chang-ho adalah uang Big Mouse. Pernyataan Chang-ho tersebut ditolak karena Chang-ho adalah pengacara Big Mouse. Bisa saja mereka saling berkompromi. Pernyataan dari orang ini telah berhasil merusak reputasi Chang-ho karena siaran ini adalah siaran langsung yang dilihat oleh seluruh masyarakat Kucheon. Perwakilan warga selanjutnya adalah Miho. Miho datang tepat saat sesinya hampir habis. Chang-ho kaget melihat Miho sebagai perwakilan warga. 저는 이 자리에 박창 후보의 아내로서 나온 게 아니라 NK 화학에서 누출시킨 방사능 피해자로 나온 겁니다. 현재 저는 급성 림프 종 말기 시한부 판정을 받은 상태입니다. Semua orang kaget mendengar pernyataan Miho. Miho terpapar radiasi ketika pipa pembuangan bawah tanah meledak akibat kecelakaan lubang runtuhan. Inilah pentingnya komunikasi dalam hubungan.
Yang laki-laki nggak mau nanya gimana keadaan istri. Yang perempuan nggak mau bilang karena takut menambah beban suami. Setelah kejahatan NK Chemical terbongkar dalam acara debat kemarin, Choi Do-ha dan Yoon Joo-hee dipanggil ke kantor kejaksaan untuk penyelidikan. Choi Do-ha diselidiki oleh Choi Jung-ra, dan Choi Do-ha tahu kalau di ruang penyelidikan ada Gong Ji-hoon dan Chang Ho yang melihatnya. Choi Do-ha mengatakan bahwa dia akan tetap menjadi wali kota setelah penyelidikan ini, meskipun ini terlihat tidak adil bagi Park Chang Ho dan Gong Ji-hoon. Benar saja, Choi Do-ha berhasil melewati 72 jam penyelidikan, dan kejaksaan tidak dapat menangkap Choi Do-ha, dan sidang Choi Do-ha ditunda 2 hari setelah pengumuman pemilu. Hasil pemilu diumumkan dan Choi Do-ha berhasil memenangkan pemilu sebagai wali kota Gocheon. Choi Do-ha unggul 7% dari Park Chang Ho. Meskipun Park Chang Ho kalah dalam pemilu, Miho tetap mengajak para anggota Big Mouse untuk minum-minum sebagai bentuk apresiasi. Meskipun awalnya acara minum itu ditolak karena Miho dalam masa pengobatan, tapi karena sang ayah mendukung putrinya, akhirnya acara minum itu terus berlanjut. Di tengah acara, ada pengirim paket untuk Miho. Miho mendapatkan kiriman ponsel sekali pakai milik Choi Do-ha sebagai bukti persidangan. Pengirim tersebut adalah Yoon Joo-hee, dan Yoon Joo-hee siap menjadi saksi dalam persidangan tersebut. Sebelum pengumuman pemilu, Yoon Joo-hee bertemu dengan Chang Ho. Joo-hee mengatakan, jangan mencurigai suamiku karena kejahatan ini terjadi karena salahku dan kakekku. Chang Ho menjawab, dengan apa kau bisa menebus dosa-dosamu? Azab saja tidak cukup, dan jangan minta maaf karena kau tak mendapatkan maaf. Mungkin karena itulah alasan Joo-hee mengirim paket kepada Miho untuk menebus semua kesalahan yang telah dilakukan kakeknya dan dia. Setelah acara minum, Miho digendong Chang Ho saat kembali ke hotel karena Miho mabuk, padahal selama ini Miho sangat kuat minum alkohol. Miho mengatakan bahwa dia ingin tertidur sambil memegang tangan Chang Ho di akhir hidupnya. Entah apa yang sedang dipikirkan Chang Ho saat ini. Tujuan hidup Chang Ho sederhana. Dia ingin sukses dan hidup bahagia bersama keluarganya. Namun, kenyataannya keinginan yang sederhana itu tidak dapat terwujud. Tidak hanya Park Chang Ho yang terpukul melihat kenyataan bahwa hidup Miho tidak lama lagi. Ayah Miho juga merasakannya. Acara sidang Choi Do-ha telah tiba. Yoon Joo-hee yang tidak datang di persidangan sebagai saksi membuat Choi Do-ha bebas hukuman karena kekurangan bukti. Ponsel sekali pakai diakui milik sekretaris ketua Kang. Semua sudah diatur Choi Do-ha, jadi Choi Do-ha memasang kamera tersembunyi untuk memantau gerak-gerik Yoon Joo-hee. Dan penyebab Yoon Joo-hee tidak datang ke persidangan karena Yoon Joo-hee disekap. Dia disekap di ruang isolasi rumah sakit jiwa yang pernah digunakan untuk menyekap Chang Ho. Sedangkan Miho yang dari awal persidangan menunjukkan tidak enak badan dan sudah meminum obat, namun setelah sidang berakhir Miho pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit dan sudah sadar, Miho memanggil Chang Ho sambil memegang tangan Chang Ho. Miho mengatakan bahwa Miho mencintai Park Chang Ho, dan sebaliknya, Chang Ho mencintai Miho juga. 사랑해, 장호야. 나도. 나도 사랑해, 미호야. Miho yang lelah ingin segera tidur, dan Miho menutup mata sambil memegang tangan Chang Ho. Dan ternyata hidup Miho sudah berakhir. Miho tutup usia.
Mengetahui Miho meninggal, Chang Ho mengucapkan maaf dan mengatakan bahwa Chang Ho bahagia, bahkan sangat bahagia. Sebenarnya pada bagian ini adalah bagian tersedih karena pasangan Ho Ho, Gumiho, dan Pak Chang Ho sad ending. Namun bagian ini juga bikin greget. Seharusnya kalau ingin tidur itu ya tutup mata, bukan tutup usia. Dan kalau pasangannya meninggal itu harusnya sedih, bukan bahagia. Tapi ya sudahlah, begitulah akhir kisah Miho sebagai istri Pak Chang Ho. Dan selanjutnya adalah kisah Choi Do-ha. Choi Do-ha yang dari awal episode memang menyukai dunia air, menyelam lebih lama dalam air untuk mendapatkan ide dalam menghadapi masalahnya ataupun ide untuk membuat masalah. Dan setelah mendapatkan ide, Choi Do-ha naik ke atas permukaan air dan ternyata ada Chang Ho yang sedang menunggunya. Selepas kepergian Miho, Chang Ho mendatangi Choi Do-ha di kolam renang. Chang Ho mengatakan bahwa dia pemilik gedung kolam renang dan mengatakan bahwa dirinya adalah Big Mouse. Choi Do-ha yang mengetahui bahwa Chang Ho adalah Big Mouse pun tersenyum. Meskipun Chang Ho Big Mouse, Chang Ho bukanlah lawan yang sebanding dengan Choi Do-ha. Ucapan Choi Do-ha tepat sekali. Choi Do-ha tiba-tiba muntah darah. Ternyata Chang Ho sudah mengganti air kolam renang dengan air limbah yang terkena kontaminasi radiasi. Karena banyak orang yang tewas gara-gara air limbah tersebut. Chang Ho mengatakan, hukum dibuat untuk menyelamatkan orang-orang agar tidak saling membunuh. Tapi hukum tidak berlaku bagi Choi Do-ha yang kebal hukum. Jadi Chang Ho menganggap kejadian ini adalah pembersihan sampah. Itulah akhir kisah Choi Do-ha. Sedangkan akhir kisah Pak Chang Ho adalah menjadi Big Mouse yang baik dan berbudi, membantu banyak orang dan tidak menginjak orang lain demi mencapai tujuannya sendiri. Pak Chang Ho menjadi perwakilan hukum bagi para korban radiasi NF9 yang mengajukan gugatan. Dan Chang Ho berhasil mengungkap makalah kontroversi Profesor Seo Jae-yong. Hyun Joo-hee berhasil diselamatkan oleh Gong Ji-hoon dan istrinya. Dan Hyun Joo-hee menjadi saksi di persidangan untuk membuktikan hubungan NF9 dengan pasien kanker di Gujeon selama 30 tahun terakhir. Pak Yong-up kembali menjadi kepala sipir menghukum para terdakwa pembunuhan Profesor Seo yaitu Lee Do-kum, Chae-bong, dan Dr. Han. Dan drama ini berakhir happy ending bagi Gong Ji-hoon. Setelah difitnah dan dikhianati, akhirnya pada episode terakhir Gong Ji-hoon ditunjuk sebagai presiden grup Wojong. Inilah yang dimaksud kebebasan dan kemerdekaan oleh Gong Ji-hoon. Tidak sia-sia Gong Ji-hoon ngefans sama Pak Chang Ho. Pak Chang Ho memberikan donasi di berbagai kegiatan amal dan sosial. Dan Pak Chang Ho sudah menepati pesan terakhir Miho yaitu untuk menjadi Big Mouse yang baik dan berbudi. Begitulah akhir cerita Chang Ho yang dijuluki sebagai Big Mouth karena omong besarnya, yaitu tidak berhasil memenangkan gugatan selama dia menjadi pengacara. Sampai pada akhirnya dia menjadi pengacara yang sukses dan menjadi Big Mouth yang sesungguhnya.